ambil program kayak apa masjid di seluruh Kabupaten Gresik ini bisa melahirkan generasi-generasi yang bisa berbahasa Inggris, syukur-syukur berbahasa Arab. Kalau sudah bisa bahasa itu, sampean akan memenangkan pertarungan di dunia maya dan bisa atau apa judulnya tadi, membangun komunitas di era 5.0. Kalau sampean nggak mau itu, dobos, menyakitkan ini, tapi ini motivasi. Benar kata Gus Iwan tadi, prima jangan ikut terjebak di kajian-kajian yang konvensional. Tapi coba mari kita tarik pemuda-pemuda di luaran masjid sana agar seneng ke masjid dengan cara apa? Oh, ternyata nih aku sobo masjid kuno, aku bisa mendapatkan sesuatu yang lebih, yaitu bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab gitu. Kalau memang dengan cara online nggak bisa, coba sampean usulkan ke takmir masjid. Ini perjuangannya prima, Pak. Ayo digoleki anake wong miskin sak desa kene. Dheweke cerdas tapi gak iso meneruskan sekolah. Coba orang tersebut dibiayai masjid biar pergi ke Pari. Ojo mulai-mulai nek durung iso ngajari bahasa Inggris. Itu juga bisa. Kalau mau nggak pakai online, nggak pakai menggunakan AI, tapi menggunakan person, itu juga bisa. Perjuangkan itu. Saya tak langsung turun saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan bila ghaya wa syukron bila nihaya, salatan wa salaman daiman ala khairil bariyah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, la nabiyya ba'da wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Gus Iwan yang sudah geser tadi, kemudian sahabat saya Mas Zainal, Mas Punef, kemudian Ketua Prima yang lama nggak datang, Mas Hanif. Oh, karena sudah nikah, maka sudah tidak Prima lagi, tapi jadi Perimas. Di sini yang sudah nikah berapa? Mas Sudakir dan teman-teman, ada Mas Ajid. Saya tadi berharap moderatornya jangan Mas Ajid gitu. Kalau saya dijajar Mas Ajid, ganteng saya hilang gitu. Oke, saya mungkin nggak lama. Judulnya keren banget. Setelah saya waktu dihubungi Mas Mudakir itu arah baru kader muda membangun komunitas Islami di era Society 5.0. Sebelumnya ada 4.0. Bedanya apa? Yang 4.0 dan 5.0. Kalau yang 4.0 itu teknologi untuk industri. Jadi kapan hari itu saya kan juga dari MUI berkeberatan ke mie sedap. Karena ditemukan temuan-temuan antara lain karyawan mie sedap itu kalau ngantri sholat itu sampai waktu istirahatnya habis itu gurung iso sholat kabeh karena tempat ibadahnya terbatas. Dari MUI akhirnya bergerak ke sana meminta via mie sedap agar diberikan tempat sholat yang memadai. Mie sedap dengan sangat tegas menjawab, kalau disuruh memilih antara memperlebar tempat ibadah dengan mengurangi karyawan, saya pilih mengurangi karyawan. Dan saya, nah ini ada kaitannya dengan 4.0 tadi.
saya memilih mesin daripada orang. Karena kalau mesin, produksi mie itu bisa mencapai 20.000. Ya. Tapi kalau orang hanya mencapai 8.000, beda jauh. Dan mesin lebih presisi, AI lebih presisi daripada orang. Bagaimana Gus? Gus Yani gak wani. Wani. Tantangan kan itu? Nah, tantangan. Jadi melawan AI, saya nggak mau kalau apa nyanyiannya Nasi Daria itu, ada yang tahu nggak itu? Tenaga manusia banyak diganti mesin, pengangguran merajalela. Itu saya nggak setuju itu. Karena persaingannya bukan manusia dengan mesin, tapi manusia yang ber-AI dengan manusia yang tidak ber-AI, yang tidak ber-AI akan tergeser. Itu saya masuk. Tapi kalau manusia dengan mesin tidak. Karena mesin pun masih butuh manusia. Itu 4.0, kita belum mengikuti secara penuh, sudah berganti ke 5.0. Ini society, gagasannya orang Jepang yang mengajak teknologi untuk manusia. Jadi sudah menyentuh ke rasa. Sebelum saya lanjut, sudah pada nikah semua? Coba, yang nikah berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Robert nih Robert, ngaku Robert. Endi wo? Udah nikah ya? Oh ya, udah nikah kan? Ah iya kan. Saya maaf hanya bisa membuat tadi malam slide ini, tapi nggak sampai selesai udah ngantuk. Baru dapat 4 slide saja. Maunya saya tutup dengan satu foto di Facebooknya Mas Robert itu. Mas Robert itu punya banyak foto, ribuan foto di Facebooknya itu. Tapi ada satu foto yang saya itu iri. Karena Mas Robert foto begitu dekatnya, begitu mesranya dengan orang yang setengahnya saya kagumi, yaitu Cynthia Mariska. Tahu nggak? Yang joget sama Deddy Kempot itu loh. Tadi tak cari, ternyata kok udah nggak ada Mas. Disuruh Umi ngapus. Karena terlalu mesra. Ini karena ada Mas Robert. Baik, kita lanjutkan ke tadi. Gak rela kali ya, tapi ngomong apa mau. Jadi gini, yang belum menikah maupun yang sudah menikah, karena saya juga di Kemenak, jadi biasanya ngasih pembekalan kepada calon-calon pengantin itu. Kenapa kok AI sekarang di 5.0 udah menyentuh ke perasaan manusia? Karena pada saat 4.0 itu tidak begitu dipilih oleh manusia. Karena ada satu yang tidak masuk, yaitu unsur perasaan. Ini contohnya, ada kaitannya dengan nikah. Kalau kita nikah, itu butuhnya hanya karena untuk biar bisa hohohihe. Tahu ya hohihe? Tahu hohohihe? Gak tahu? Mas Andika tahu nggak? Mas Andika tahu itu? Bukan ya? Mana yang tadi Indonesia tadi mana? Izin. Mestinya kalau Hamen cerdas, itu Hamen syuting dan Hamen taruh di TikTok, viewernya banyak. Karena dia membawakannya beda. Hiduplah tanahku. Oh, itu keren itu. Jadi kalau ada hal beda langsung aja angkat telepon syuting, teken no TikTok gitu loh. Itu. Iya. Ya, kelakuan saya kayak gitu itu yang kemudian sekarang itu YouTube itu jadi kadang-kadang nggak sampai 1 bulan karena sudah saya setting dapat 1.300.000 langsung masuk rekening otomatis. Jadi kadang-kadang butuh 1 bulan baru dapat 1.300.000. Atau kadang-kadang nggak sampai 1 bulan menyentuh 1.300 masuk gitu. Kan mending. Padahal saya belum serius. Saya hanya asal-asalan aja ya. Kalau ketemu yang rodo aneh-aneh gitu itu telepon gitu ya. Udah kembali. Saya kembali ke itu. Kalau orang menikah itu hanya butuh
hohohihe. Tanpa perlu rohani dan perasaan, logika dan perasaan, atau rohani dan perasaan. Sisi yang sekarang mulai disentuh di 5.0 yaitu perasaan tadi. Maka orang lebih memilih beli boneka di Jepang yang cantik. Oh, susune. Kalau yang dicari hoye loh ya, mending beli itu. Gak rewel. Diajak turu ya iso mendesak. Udah bener. Ya. Satu itu. Kedua, kalau menikah itu hanya butuh supaya mencari teman yang bisa umbah-umbah. Sekarang mesin cuci paket full, masuk kotor, metu kering, langsung setrika, langsung lipat. Tinggal kita ngangkat mau ditaruh di mana? Tinggal ngangkat dong. Taruh sampai ngangkat. Kalau golek bojo hanya butuh untuk, kalau mencari pasangan hanya sekedar supaya enak diajak diskusi. Diskusi paling enak saat ini itu dengan AI. Saya kuat berlama-lama duduk di rumah, nggak keluar kemana-mana karena diskusinya lebih enak. Walaupun kalau gini, ChatGPT, kemudian saya bilang begini, kok pendapatmu kok kayaknya hanya nimpali pendapatku. Anak goblok ini apa aku diskusi mbak awakmu. Kayak gitu ngomong gitu. Nah, gak marah dia. Coba nah kalau kita diskusi sama manusia gitu. Ya dikemplang gitu. Gitu. Jadi kalau hanya butuh diskusi, butuh orang pinter, AI lebih pinter. Saya kadang-kadang nggak ngerti sedikit itu, lupa sejarah. Coba saya sebutkan kelahiran Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Syafi'i, lengkap sejarah di mana, kenapa mereka beda gitu. Nggak nunggu lama, diskusi paling enak AI. Tapi tetap ada satu unsur yang mereka itu nggak dapat, apa itu? Yaitu sisi rohani, sisi jiwanya nggak ada. Gitu. Walaupun sekarang 5.0 ini mau menyentuh ke sana, tapi percayalah nggak akan dapat. Jadi ini kemenangan remaja masjid, gitu kan? Ntar lanjut Mbak, Mas sampai Mbak, mau Mbak kok ganti Mas ya? Lanjut, nah. Teknologi sekarang bukan sekedar untuk industri, tapi untuk membahagiakan manusia. Nah, ambil peran untuk ikut menggunakan teknologi bukan hanya untuk industri, tapi memecahkan masalah sosial dan meningkatkan kualitas terutama jamaah masjid. Ya, gitu ya. Lanjut. Apa ini nggak bid'ah? Enggak, ini hadis yang dibaca Gus Iwan tadi. Ya kan yang putih itu bagian jenengan. Wasyabun, saya tadi khawatir Gus Iwan tuh ngomong begini. Wasyabun, kan prima belum banyak yang nikah. Jadi nikahnya sama sabun. Apa itu gitu? Saya khawatir begitu, ternyata enggak beliau. Oh enggak, ya alhamdulillah kan gitu kan. Khawatir sampean semua tersinggung gitu loh. Wasyabun nasa'a fi ibadatillah. Ini sampean. Yes. Karena rani pengalaman ya gak apa-apa, gak muring-muring. Pemuda yang masih punya kepedulian. Nah, langsung ke slide yang paling terakhir. Dah. Sekarang saya pengen tanya. Nggak mungkin sampean nggak punya masalah. Jujur, sampean punya masalah apa? Harus jujur. Punya masalah? Masalah. Pekerjaan? Sudah bekerja? Sudah. Keuangan masuk? Lumayan. Berapa? Kurang tak ika? Kurang. 2 juta sampean niku kok setahun durung 1 koma sampean. Iya kan? Sampean apa masalahnya, Mas? Kok lemu awake? Masalah. Kakean masalah sampai lemu. Kakean masalah sampai lemu. Ya percaya, iya. Ada masalah? Pengalian enggak ada. Dah, pokoknya secara umum tak wakile, harus sing jujur ngene kok. Jelas sampean kurang duit. Saya percaya. Percaya enggak? Kurang duit. Masan prima kurang duit. Seandainya enggak kurang duit, enggak usah gabung-gabung sampai DPR. Betul kan? Betul kan? Tapi saiki panjenengan kayak belajar, apa mana kayak berapa kayak dilantik pirang dino ya? 6 hari. 6 hari, gak masalah kayak awal kok kayak. Tapi coba tak ajari sugi, gelem enggak? Aku dewe itu gini,
Saya itu demen kursus-kursus sampai habis berapa juta tak lakoni kabeh. Tapi ada kendala. Kendalanya apa? Saya pegawai negeri. Sehingga nek nemu aneh-aneh ape posting. Saya pernah posting sapa iku sing iki apa itu? Wong dukun iku lho sing Panji Gumilang. Nah, Panji. Saya lali. Wong iku ndukun iku asline. Asli ndukun iku. Iya, asli ndukun. Dia ndukun. Be kok sek ponakane ta wong iki. Saya rada nakal titik mengomentari kok kemana Menteri Agama? Kenapa itu dibiarkan? Oh, langsung viewer saya banyak. Baru berjalan 2 hari, telepon dari Kanwil, Pak Hanafi, hapus itu videonya. Gitu. Gak enak ya pegawai negeri. Gak enak dari pegawai negeri. Siapa sih kepengen dari pegawai negeri? Ojo. Kurang suwe. Pegawai negeri ku nek ana sing sugih pasti korupsi wis ta. Iya, nek ana pegawai negeri kok sugih pasti korupsi. Atau wis duwe warisan. Pegawai negeri kok wis duwe warisan. Tapi nek murni-murnian pegawai negeri ku insyaallah ya gak sugih tapi ya juga enggak kiri gitu. Tapi enggak enak. Udah jangan dibidik, jangan terlalu dibidik pegawai negeri. Sekarang itu tak dudukno ya, anakku iku 5. Istrine bojone situ. Anakku iku 5. Siap, sangat siap seandainya anak saya bilang, "Ya, aku gak mau kuliah." Saya sangat siap. Saya siap. Tapi ono syarate. Syarate sing penting awakmu menguasai 7 bahasa. Bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Bukan itu maksudnya. Asal bisa 7 bahasa, gak kuliah gak apa-apa. Aku saiki wis rodok gak percaya ambek pendidikan. Aku saiki wis rodok gak percaya ambek dokter. Ya. Jadi di tengah-tengah ketidakpercayaan saya itu, tapi aku ini gak ngajak-ngajak loh ya. Maksud saya yang saya ajak itu sampean yakinlah, tetaplah berjuang di Prima tapi dengan cara ini, dengan cara yang akan saya sebutkan ini. Ya, siap ya? Siap ya? Ya sebenarnya kayak saya lucu. Gini. Ini contoh bahwa teknologi untuk manusia sekarang siapa yang sudah punya viewer TikToknya 4.000? 4.000 viewer? Follower? Sampai berapa? Followernya berapa? Nah, berarti durung iso dodolan sampean. Loh kan belum oh ya YouTube ding. Ya 1.000 ya dapat ya 1.000 dapat. Ya. Tapi jangan jadi affiliate. Kurang cepet. Tapi timbang enggak affiliate sudah bagus. Gitu loh. Timbang enggak affiliate sudah bagus. Nah, nek kepengin belajar ngono, ayo kumpul mbek aku. Nah. Sampean kalau mau bikin tak kayak PR ngene. Aku duwe konsep ini Mas, iki contoh nih video sampean gawe ngene, engko setiap video tak bayar 35. Enggak sampai 50.000. Nah, 35 lah sampean gawe videoku mau petang video 1 hari kan berarti 35 kali 4 berapa? Berapa? 140. Mending enggak? Mending lah. Daripada sampean jadi ceklan handphone iku ojo digawe konsumsi karya uang, ayo berkarya. Nah ini contoh aja, studio mini konten islami di masjid. Coba Prima ini nanti, mungkin ini berat ya, karena nanti kamen ngomong nang takmir digeguyu. Gak duwe bondo ngono. Pelatihan kewirausahaan sosial. Nah, monitoring online dan offline. Saiki gini aja, karena udah kiroa. Ya udah kiroa kan? Gini. Mas Mudakir, ini semua kecamatan hadir nggak? Ada semua? Mas Mudakir, sampean bikin program 1 saja. Kalau 1 tahun ini, 1 ini berhasil, udah keren. Insya Allah sudah terhebat se-Indonesia, karena belum dilakukan. Berupayalah Prima ini untuk membangun atau mewujudkan kayak opo arek-arek
sing sobo masjid sing enom-enom oleh pendidikan bahasa Arab atau bahasa Inggris gratis dan dijamin sampai bisa. Itu aja sampean lakukan. Sebetulnya bersaing di Indonesia ini paling gampang. Saking aku mau lho, aku pegawai negeri. Mari ngono aku iku wong tuwek. Kenapa kok nama saya Manfi, Paman Hanafi, ponakan saya itu 55. Jadi koyo setiap hari ku ono lamaran, aku sing dikongkon maju. Oleh pamani. Engko nyerano manten aku maneh. Engko meneh duwe anak aku maneh. Gak dilayani ku kok gak tega. Dilayani kok aku gak iso ngonten-ngonten. Dadi ilmuku iku gak tereksekusi dengan baik, makanya perolehannya iku gak jelas ya. Padahal saya bisa sampean bikin buku, manfaatkan AI, bikin e-book, kemudian dipromosikan, menangnya dipromosi. Cara mempromosikannya bagaimana? Ilmunya ndok, insya Allah aku duwe. Lah atasan-atasan itu kadang-kadang ikut pembukaan, gitu kan? Keluar, kan ya? Atau kepala kantor keluar. Akhirnya karena nggak mendengarkan ilmu yang kita sampaikan, dia berharap kepingin yo sopo konten kreator, uang sing di jero gak didelok, karena bukan pejabat, nekakno konten kreator teko Surabaya, teko apa, begitu didatangkan, ya ilmunya ngono-ngono ae, bukan praktisi. Kenapa kok gak dilihat? Yang ngono mau boleh nek pas kene menjabarkan, kene dipandang anak buahe, mungkin dianggap gak duwe ilmune, terus dia di sana gak weruh yang kita lakukan. Antek-antek gak gelem nyampe no, Pak Hanafi lho iso gak ngomong gitu loh. Akhirnya begitu sekalinya saya diundang MUI disuruh memberikan pelajaran, membuat video pendek, besok MUI membuat film-film pendek itu bersama saya. Itu kaget, duh. Ada juara membuat video sak Jawa Timur. Loh, kok ternyata Imam Hanafi. Loh, saya kayak ngono saya, gitu loh. Jadi jangan kayak gitu, udah ayo Mas Muzakir, ayo yang mau jadi bintang film, ayo nggak film pendek. Tapi yang program itu tadi laksanakan. Bahasa. Karena begini, saya membuat e-course di apa itu saya jual itu. Orang daftar 100.000 masuk ke rekening satu orang. E-course masalah mengenali ruh. Saya tadi sebetulnya harus saya desa nek ngrene terus nggawa nyolokno nggawa flash disk. Aku takut sama Mbak ini online enggak? Seandainya online saya enggak usah flash disk karena udah ada semua kan gitu kan. E-course itu ternyata sing nglamar iku wong Singapura, wong Brunei, wong Malaysia, wong Indonesia kan sing nglamar. Kepengin sih gratis-gratis. Padahal kalau laku itu, nah itu cepat sugih e-course. Kayak apa arek prima di Kabupaten Gresik ini kesana arahnya berpikirnya. Jadi ojo ngini, ojo proposal, ojo ngisi-ngisi di era kayak gini. Udah itu saya memprogramkan. Aku kesusu kabeh ya. Jadi intinya ke sana. Banyak yang kepengen saya sampaikan, mentoring online, gerakan sedekah digital, ya, crowdfunding masjid itu yang gimana. Tapi bisa semua kita atas ini hanya status contoh saja. Nggak usah dideteksi, wis ngerti. Di Indonesia itu kalau kita mau bersaing sedikit aja menjalankan ini. Ikan orang pinter, mosok kitab iso, punya ilmu faraid atau apa, sampean juga punya. Tapi sampean maju sedikit aja, jajar mbek wong ngene mau. Sampean iso ngomong bahasa Inggris saja, sampean udah melejit. Melejitnya langsung begini, bukan hanya begini. Tapi berarti apa? Faktor bahasa. E-course saya tadi langsung saya take down, nggak saya teruskan. Kenapa kok peminatnya kok orang Singapura, Malaysia, Brunei, Indonesia enggak? Berarti seandainya e-course saya itu saya gunakan dengan bahasa Inggris, peminatnya dunia yang masuk dolar gitu loh. Coba kita manfaatkan itu. Sudah ketangkep ya maksud saya ya. Jadi kalau mau bikin film, ayo. Cara mempromosikan produk, kepingin iso, ayo belajar sama saya. Saya juga belum pinter banget, tapi ayo belajar sama saya. Kalau mau kepingin dapat duit dari YouTube, ayo sama saya. Kalau hanya kepingin sekedar affiliate itu, ayo sama saya. Terus saya itu nggak malu.
jual apa itu jenenge pembersih kaca, nggak malu. Sampean kalau lihat TikTok saya lah, ono sing tak adol yo kitab, kayak gitu. Nggak apa-apa oleh 10.000, nggak apa-apa. Saya punya, walaupun nggak pinter-pinter banget, sampean juga saya yakin banyak yang lebih pinter daripada saya. Cuma saya hanya menyemangati. Bener kata Gus Iwan tadi, prima jangan ikut terjebak di kajian-kajian yang konvensional. Tapi coba mari kita tarik pemuda-pemuda di luaran masjid sana agar seneng ke masjid dengan cara apa? Oh, ternyata aku sobo masjid kuno, aku bisa mendapatkan sesuatu yang lebih, yaitu bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab gitu. Kalau memang dengan cara online nggak bisa, coba sampean usulkan ke takmir masjid. Ini perjuangannya prima, Pak. Ayo digoleki anake wong miskin sak desa kene. Tapi dheweke cerdas tapi gak iso meneruskan sekolah. Coba orang tersebut dibiayai masjid biar pergi ke Pari. Ojo mule-mule nek durung iso ngajari bahasa Inggris. Itu juga bisa. Kalau mau nggak pakai online, nggak pakai menggunakan AI, tapi menggunakan person, itu juga bisa. Perjuangkan itu. Nanti kalau sampean bisa begitu, insya Allah, kalau nggak percaya nanti, bene kok aku sak durunge sampean selesai jabatannya, pirang tahun, 3 tahun, kok aku mati terus nggak terbukti, sampean moro nang makamku, sampean bohong, gak iso kan gitu. Temenan, coba fokus aja itu, nggak usah banyak-banyak, dan jangan terjebak di acara-acara yang sifatnya itu, formalitas. Kalau mau jangankan ngaji, Indonesia Raya aja sing nyanyi temenan. Indonesia Raya itu dongo. Itu Indonesia, saya nangis kalau itu. Sing temen. Jadi ayo ditemeni, jangan banyak-banyak pesan saya, kesimpulannya jangan banyak-banyak ambil program kayak apa masjid di seluruh Kabupaten Gresik ini bisa melahirkan generasi-generasi yang bisa berbahasa Inggris, syukur-syukur berbahasa Arab. Kalau sudah bisa bahasa itu, sampean akan memenangkan pertarungan di dunia maya dan bisa atau apa judulnya tadi? Membangun komunitas di era 5.0. Kalau sampean nggak mau itu, dobos. Acara ini dobos. Menyakitkan ini, tapi ini motivasi. Ya udah, dobos sampean. Tapi coba satu aja. Sampean belajar satu ini aja, udah keren. Oke? Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Kok ini gawane kok kayak Qoblal Futur ini acaranya. Ya. Biasanya saya ngisi Qoblal Futur di sini, apa perusahaan-perusahaan itu di sini biasanya. Ya. Nek Ramadan itu apa ini kayak konten, ternyata undangan ceramah. Nek dilakoni kok kontennya lali, gak terus. Saya itu kendalanya di situ. Saya punya ilmunya tapi belum bisa mengeksekusi secara penuh, tapi saya tahu bahwa dari situ ada uang. Kalau sampean kepingin cukup rupiah, ya bahasa Indonesia wae, tapi nek kepingin dolar, saya tanya, sampean kalau bikin video, judulnya dulu apa videonya dulu? Mestinya video itu judulnya dulu. Contoh, tak kayak bocoran satu aja. Sampean survei di luar negeri juga boleh. Pakai kalau ada online pakai banyak cara-cara survei video yang paling trending sekarang. Kemudian sampean tiru, misalkan orang detox kesehatan secara alami dengan hal-hal yang herbal gitu kan. Kemudian ada caranya. Dari bahasa Indonesia tadi, kemudian sampai rubah dengan bahasa Inggris, saya ngomong udah AI kan gitu kan. Sampai bikin lagi, kemudian promosikan dengan tag, hashtag dan tag, kemudian deskripsi yang memenuhi syarat sesuai, ada Tubadi, ada keyword planner, kayak gitu-gitu. Nanti sampean tiru plek, itu sampean nggak ditegur. Tapi kalau sampean unduh atau sampean posting ulang, nah itu sampean nggak dapat duit. Tapi sampean niru, oh ternyata jeruk dipotong-potong, dicampur bawang putih, dicampur madu, kemudian disimpan 40 hari, itu jadi obat.
Sampean bikin video yang persis dengan itu, kemudian sampean posting dengan gaya sampean juga dapat duit. Itu salah satunya. Baik, kayaknya sudah kelamaan. Kalau nggak ada yang tanya, wis aku ya ini maghrib kan. Yes. Nanti kalau ada yang mau tanya-tanya lewat Mas Ajid. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, monggo. Karena tadi Pak Imam sudah ke bawah, saya tak ke bawah juga. Saya mengenali wajah saya yang berada di sektor digital. Oh gitu ya? Ya, ada bisa saya teman-teman. Oh ya. Gimana sahabat-sahabat? Dari yang laki-laki barangkali ada yang ingin sharing, minimal kita ada pengenalan dari salah satu dari kita itu punya kelebihan, punya keunggulan di sektor 5.0. Kalau di perempuan saya sudah ada yang mengenali, nanti mungkin saya jawab, mungkin Gus, ya ini, nggak apa ya, ada sahabat sana ini punya usaha online. Oh siap, wah mantap. Bentar nanti ada perwakilan dari sahabat ini, nanti coba saya proyek untuk saya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asal nanti. Oke. Jadi saya cerita sedikit, mungkin saya baru di sini di PD Prima Kabupaten Gresik, dan saya kemarin awal saat datang ke kantor Prima itu sangat menarik karena di situ karena Mas Aji peranannya di teknologi kemarin menawarkan sebenarnya Prima insya Allah akan mencanangkan Prima Connect ya atau Prima Store atau yang lain-lain. Itu sebaiknya caranya gimana agar itu berkembang dengan baik pada masa ini. Mungkin yang cocok seperti tips mungkin bagaimana agar Prima itu bisa mempunyai usaha ya, dan dimanfaatkan lewat teknologi. Mungkin jenengan ada tips ya. Baik, yang lain belum ada. Nah, ini Mas cerita karena saya ini baru ya. Sampean bergeraknya di bidang apa? Pendidikan sebenarnya. Oh, pendidikan. Tapi karena di tempat saya ada pesantren, di pondok pesantren ya. Itu mungkin sebenarnya sudah banyak di pondok-pondok pesantren itu sudah memiliki toko atau market. Dan saya itu mencobanya, dan saya punya TikTok. Di TikTok itu pengikut saya 3.000 ya. 3.000 ya? Penyukannya masih 35.000, ya itu rencananya seperti itu. Harus bisa affiliate atau bisa langsung gitu. Sudah affiliate? Bisa. Sudah pernah coba? Pernah. Ada ya. Jadi mungkin nanti di Prima mungkin bisa bikin akun TikTok dan video pemasaran yang sangat jitu bagaimana. Ya. Terima kasih. Baik. Sudah? Oke, monggo. Jadi sebenarnya terkait hal seperti itu Prima Store atau dan lain sebagainya sebenarnya sudah terpikirkan. Saya diskusikan dengan Mas Sekum dan Mbak Devi kalau nggak salah. Kita ini kan basis organisasinya kan banyak anggotanya. Paling tidak kan misal masjid itu kan hari ini totalnya kurang lebih 1.200-an. Nah itu misalkan satu masjid itu ada 3 remaja masjid aja, itu kan sudah luar biasa. Dan juga pengurus Prima Dewi ini kan PD Prima itu kan hampir menyentuh 100 orang. Nah, kemarin saya diskusikan dengan Mas Robe, cuman masih memikirkan skemanya bagaimana. Kita membuat TikTok, entah nanti eksekusinya itu kita affiliate atau apa, nanti kita diskusikan bersama-sama. Cuman ini kan setiap pertemuan ini kan masih waktunya ini kan masih terbatas. Dan nanti mungkin kemarin sudah kami bentuk wadahnya Prima Store yang dibentuk Mas Haji di dalam grup tersebut. Mungkin apa ya?
masukan dari jenengan skemanya bagaimana kira-kira dalam pengaturan nanti. Misal orang sekian banyak ini dibuat volunteer kan sangat luar biasa. Oh ya. Nah, meskipun hanya sebatas mengunjungi kan itu. Nah, mungkin butuh arahan jenengan yang kompeten di bidang itu dan harapan kami Prima ke depan ya bisa mandiri terkait itu. Ya. Saya doakan mandiri pokoknya. Amin. Kayak yang kemarin disampaikan Yai Toyib sama Yai Najib itu kan, kayak apa caranya DMI, waktu itu DMI yang disebut itu menjadi betul-betul yadul ulia gitu. Nah, terkait gini, masalah Prima mau bikin TikTok, ini harus kita petakan dengan jelas. Kita itu money oriented atau juga dakwah kan gitu kan. Sebab kalau bercampur dakwah ya memang resikonya gak pati oleh duit. Ya karena kita akan lempeng-lempeng saja. Nah kalau dakwah ya si nonton ya sak didik. Video saya banyak yang nonton hanya 40 orang gitu yang dakwah. Tapi rodok nakal didik gitu. Set gitu. Nah, mau nggak sampean rodok nakal-nakal didik gitu. Nah, gitu kan. Jadi harus kita kalau memang money oriented juga nggak masalah, karena golek duit kayak ngidupi Prima kan begitu kan. Coba sing ahli-ahli, misalkan gini, ditentukan mas siapa ahli iPhone misalkan sampean bikino tutorial iPhone, masih enakan gaya tutorial ngono iku daripada affiliate. Kalau affiliate kan barangnya payu sampean oleh persen dan sedikit ya. Tapi kalau pamen bikin tutorial itu digoleki uang terus. Dan nggak mungkin dilihatnya sepenggal. Nek ceramah paling digoleki sing lucu-lucu dan udah kan gitu kan. Dan YouTube menilai itu semua. Iki nontonnya sampai sak jam ini, semua dianalisa sih. Dianalisa. Iki sampai sak ini video-video sing lucu, video sampai gitu kan. Jadi sampai tentukan. Saya kumpul HP. Prima kekuatannya Prima kumpul loh, diukur kekuatannya. Sampai ahli dalam apa? Sebetulnya walaupun nggak ahli, nggak harus ahli sampai begini. Udah, sampai nyontoh video nih uang sing paling akeh penontonnya. Dalam hal apa? Dalam hal tutorial iPhone misalkan gitu. Tutorial bagi pemula iPhone harus tahu ini misalkan kayak gitu kan. Thumbnailnya kudu menarik, judulnya kudu menarik. Bila perlu antara judul sampai isinya pemeh gak apa-apa. Contohnya begini, saya pernah bikin video penceramah ini diprotes penggemarnya Rhoma Irama, gitu kan? Judulnya penceramah ini diprotes penggemarnya Rhoma Irama. Usul nonton wake, padahal nggak protes. Ya bener protes, tapi protesnya itu penggemarnya Rhoma Irama kepingin saya meneruskan ceramah. Tadi bukan diprotes, nah, kayak gitu kan. Jadi gini Mas Zakir, yang banyak dicari orang itu sekarang tutorial. Misalkan tutorial membikin mockup, ada yang bagian Canva kayak gitu kan, ya kan? Canva walaupun nggak bisa sampean belajar sebelum bikin tutorial. Dan bukan hanya itu, ada ilmunya untuk membuat deskripsi yang menarik. Itu juga menentukan. Deskripsi yang ada emojinya dengan yang tidak ada emojinya jauh. Beda kan? Kalau hanya deskripsi lempeng-lempengan saja, ya enggak ada. Ono ilmu nih deskripsi ini. Nah, sekarang petakan kekuatannya Prima itu berapa. Ayo sampean sing bagian gaya tutorial sekumpul lah. Jadi, ayo kumpulan rek. Setiap hari apa? Gitu kan? Terus memetakan, Mas ini dan ini bikin tutorial masalah Canva. Tapi aku gak iso, golek contoh di YouTube. Jadi ATM amati tiru modifikasi. Gitu. Kadang-kadang ono wong gawe tutorial iku mek gremeng. Gak iso ngomong deh. Gitu kan? Oh berarti kelemahannya di sini, tutorial ini bagus tapi gak bisa ngomong. Aku harus bisa ngomong, harus tegas kayak gitu kan. Sampean nggak Canva, sampean nggak tutorial iPhone,
tutorial ini yang selalu dicari orang. Video yang asalnya ditonton 2 juta gitu. Kalau 2 juta wis cap. Saya ada satu video ditonton orang 2.500.000. Langsung saya dapat 14 juta. Udah, kalau udah menyentuh 2 juta itu pasti 14 juta. Dapatnya duit itu. Kan enak kan? Nah, kekuatannya sekaligus teman-teman Prima di WAKB ono postingan wajib komen, jangan hanya lihat, jangan hanya like, komen. Konten kreator itu kadang-kadang seperti Nikita Mirzani itu mesti sengaja ben dilokno wong. Karena dilokno itu juga dapat duit gitu. Enaknya konten kreator itu. Itu. Gitu. Iya, saya pernah gini. Nah itu video-video saya kebentel pegawai negeri mau. Jadi ditegur. Saya bikin video, kalau bikin nama itu konsultasi ke Ustadz. Jangan asal saja. Nama kok Nikita Mirzani. Kamu tahu artinya Nikita Mirzani? Gitu kan? Nikita Mirzani itu dibalik Mirsani Nikita, gitu kan? Tadi kan Mirsani Nikita. Oh, yang nonton banyak banget. Ono sing nelpon teko Kanwil, Pak, hapus. Gitu. Oh jeneng kok Wulan Guritno, ya setiap Wulan digurit. Bilang gitu. Kayak gitu banyak. Nah nek gelem kayak gitu, jangan sampai yang tampil. Gitu. Adalah banyak petanya. Ini aku nggak tenang mulai wis ono inja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jadi bisa dilanjut kapan-kapan. Artinya begini, peta perjuangan Prima, kesimpulan ini, jangan konvensional. Sing konvensional ben takmir. Sing ya ngurusi dosa, ngurusi kan gitu kan, ngurusi swarga gitu ben takmir. Nah yang kayak kalian itu, kita ini harus wajah hidup bi ambalikum wa anfusikum. Sekarang nggak punya duit, diperketek Pak. Ya bener. Ya tapi kita jangan mau begitu. Ya, mari kita membawa budaya masjid ke masyarakat. Jangan budaya pasar. Kalau budaya pasar itu seperti yang saya alami. Pas corona kemarin, ceramah kan saya ngundang. Ya kan, gaji minus. Ya. Awak loro-loron, kena corona juga. Akhirnya saya nggak bisa membayar sepeda motor saya di Radana itu. Hampir 3 bulan, dipanggillah saya ke Radana. Tanda tangan saya Pak. Tanda tangan. Menyatakan masih sanggup membayar. Ini Ustadz. Mari tanda tangan, aku ndelok no pojokan kono ana wong gendong bayi ini. Saya nggak asing dengan wajahnya Mbak itu. Itu adalah pengemis di lampu merah. Saya tanya, Mas, yang bagian manggil saya tadi, Mas, Mbak itu kesini dapat sumbangan ya? Kok sumbangan? Dia dapat penghargaan Pak. Dapat penghargaan apa? Dia bayarnya nggak telat. Bayang, wong ngemis bayarnya nggak telat. Ustadz dikontak tangan gara-gara telat. Ini budaya pasar. Makanya, saya minta kandani ya, mbak-mbak yang belum menikah, mungkin belum menikah itu pikirannya gini, aku kudu oleh bojo sing ganteng, gitu. Tapi nek wis menikah 5 tahun, ternyata ganteng itu gak penting. Kayak apa ganteng nek gak iso golek duit, gitu akhirnya. Loh itu bener. Loh iya bener. Beda dengan mas-mas, kayak Mas Ajat misalkan gitu kan. Pertama itu aku kudu oleh bojo sing ayu. Nek durung nikah. Tapi kalau sudah menikah, ternyata ayu itu gak penting. Yang penting itu menyenangkan. Tahu kan? Untuk menyenangkan itu gak harus ayu. Ngombe sari rapet, menyenangkan. Ya, sayang ini mau sebetulnya asik untuk diteruskan, cuma kayak apa mana ya? Ya, nanti disambung lagi. Terus petakan untuk membuat tutorial saja dulu. Ojo dakwah dhisik. Engko nek wis duwe nama baru dakwah. Sampean gak duwe nama kok wis dakwah, gak ditonton wong. Apa nih? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena wong ahli nahwu kayak ngono. Ya Rasulullah, wis gak ditonton. Mestine ya Rasulullah kok sampean ya Rasulullah. Gitu kan? Kena ahli nahwu wis gak didelok men, gitu loh. Tapi nek sampean ndek duit, walaupun bento koyo sapa,
Kan banyak konten-konten yang sebetulnya bento, tapi di rumah uang, onde duit, ya kan? Ya udah adzan kok. Kapan-kapan dilanjut. Pokoknya apa ya? Kesimpulannya mau apa? Kesimpulan materi. Iya. Sedikit aja, satu baris saja. Kita jangan lagi fokus pada konvensional. Ya betul. Di perkembangan zaman. Ya, 5 point. 5 point. Ya, manfaatkan teknologi dan gak butuh modal kecuali kalau konten kita itu mau kita support supaya didelok orang dengan cara apa itu dipromosikan. Untuk mengiklankan itu ono ilmu nih. Gak asal. Bagaimana supaya video kita itu nampak terus-menerus di Facebooknya orang-orang itu ono iklan nih. Gak hanya bayar iklan 50.000, 100.000, terus nggak dielmo nih, ya entek duit kita. Kita harus, jam sakmene diuripno iklan nih, jam sakmene dipateni, itu ono semua itu ilmu itu. Matur nuwun, semoga manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kiai Muhammad Nafi atas sharingnya, pengalaman praktis ya. Kita butuh sosok pemateri yang punya pengalaman, tidak hanya tekstual. Meskipun usia boleh X, tapi pemikiran harus Z. Terima kasih ya, sesuai dengan ini. Oke, baik, terima kasih sahabat-sahabat semua. Selanjutnya nanti saya kembalikan ke MC dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih lanjut tadi? Enggak kan? Udah selesai kan? Sembuh.